Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Demi ambisinya untuk menguasai dunia, Cina tak peduli walaupun dimusuhi banyak negara. Cina saat ini tengah menjadi sorotan lantaran Cina telah terlibat dalam beberapa konflik wilayah dengan beberapa negara di dunia. Seperti di Laut Cina Selatan, di mana klaim Cina atas sebagian wilayah tersebut membuat geram banyak negara, dan juga di perbatasan India yang membuat New Delhi jengah sampai terjadi bentrokan dan pengerahan militer besar-besaran di wilayah tersebut. Konflik wilayah perbatasan antara India dengan Cina yang sempat menewaskan puluhan tentara dari kedua belah pihak belum juga berujung damai. Namun sengketa perbatasan Cina ternyata tidak hanya dengan India saja. Cina memiliki konflik perbatasan dengan belasan negara, termasuk Indonesia. Perselisihan di perbatasan antara tentara India dan Tentara Kebebasan Rakyat Cina atau PLA telah memicu sentimen anti-Cina di India. Seruan untuk boikot produk Cina mengaung dari kalangan elit politik terkemuka sampai rakyat biasa di India. Kasus sengketa perbatasan antara India dan Cina memang telah berlangsung lama, namun kasus itu bukan satu-satunya yang dimiliki oleh Cina. Pemerintah Cina telah memiliki sengketa perbatasan dan wilayah dengan 18 negara termasuk Indonesia. Nah, negara mana sajakah? Yuk simak beritanya berikut ini. Seperti yang dikutip dari India TV, berikut ini adalah daftar negara yang tercatat telah mempunyai sengketa perbatasan dengan Cina. 1. Jepang. Bagian Laut Cina Selatan khususnya Kepulauan Senkaku, Kepulauan Ryukyu diklaim oleh Jepang dan Cina yang saling berselisih tentang batas wilayah tersebut. 2. Vietnam. Cina telah mengklaim sebagian besar Vietnam sebagai presiden sejarah dinasti Ming pada tahun 1368 sampai tahun 1644. Juga bantaran Macclesfield, Kepulauan Prasel, bagian dari Laut Cina Selatan, dan Kepulauan Spratly. 3. India. Cina menempati 38.000 km persegi wilayah India dengan nama Aksai Chin. Cina juga mengklaim Arunachal Pradesh dan Ladakh. Sikap ekspansi inilah yang menyebabkan bentrokan baru-baru ini antara PLA dan Angkatan Darat India. 4. Nepal. Cina mengklaim bagian dari Nepal yang berasal dari Perang Sino-Nepal pada tahun 1788 sampai tahun 1792. Cina mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari Tibet. Maka dari itu Cina menganggap wilayah itu merupakan bagian dari Cina. 5. Korea Utara. Wilayah yang disengketakan adalah Gunung Byeokdu dan Jiandao. Cina juga terkadang mengklaim seluruh Korea Utara atas dasar sejarah dinasti Yuan pada tahun 1271 sampai tahun 1368. 6. Filipina. Bagian Laut Cina Selatan diperebutkan oleh Filipina dengan Cina. Filipina membawa kasus ini ke Pengadilan Keadilan Internasional di mana mereka memenangkan kasus ini. Akan tetapi orang Cina tidak mau mematuhi keputusan itu. 7. Rusia. Wilayah Rusia sepanjang 160.000 km persegi secara sepihak diklaim oleh Cina. Meskipun Cina telah menandatangani beberapa perjanjian tentang wilayah itu. 8. Singapura. Sebagian Laut Cina Selatan diperebutkan oleh kedua negara antara Singapura dan Cina. 9. Korea Selatan. Bagian Laut Cina Timur dipersengketakan.
Cina kadang mengklaim seluruh Korea Selatan atas dasar sejarah dinasti Yuan pada tahun 1271 sampai tahun 1368. 10. Bhutan. Daerah strategis Bhutan di Tibet yaitu Cherkip, Gompa, Do, Dongmar, dan Zutulpuk, juga Kula Kangri dan daerah pegunungan di sebelah barat puncak ini, ditambah dengan Hua Barat. 11. Taiwan. Cina mengklaim semua Taiwan, tapi perselisihan tertentu mempersengketakan wilayah bantaran Macclesfield, Kepulauan Prasel, Scarborough Shoal, bagian dari Laut Cina Selatan, dan Kepulauan Spratly. Kepulauan Prasel atau dalam bahasa Vietnam disebut Kepulauan Sisa adalah sekelompok pulau di Laut Cina Selatan yang kedaulatannya diperdebatkan di antara perselisihan antara Cina, Taiwan, Vietnam, dan Burma. 12. Laos. Cina mengklaim wilayah besar Laos sebagai presiden sejarah dinasti Yuan Tiongkok pada tahun 1271 sampai tahun 1368. 13. Brunei. Cina mengklaim Kepulauan Spratly yang mana wilayah itu juga diklaim oleh Brunei. 14. Tajikistan. Cina mengklaim wilayah Tajikistan berdasarkan presiden historis dinasti Qing pada tahun 1644 sampai tahun 1912. 15. Kamboja. Cina terkadang mengklaim bagian dari Kamboja sebagai presiden historis dinasti Ming pada tahun 1368 sampai tahun 1644. 16. Indonesia. Cina dan Indonesia bersengketa soal bagian dari Laut Cina Selatan yang kini telah berganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Seperti yang dilansir dari Kompas.com pada Juli tahun 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru. Di dalam peta baru itu, perbatasan Laut Indonesia dengan negara lainnya ditegaskan. Nama Laut Cina Selatan juga diganti dengan Laut Natuna Utara. Nama itu dilakukan di wilayah yurisdiksi Laut Indonesia, bukan wilayah Laut Cina Selatan secara keseluruhan. Langkah itu ditempuh akibat adanya persengketaan dengan Cina dan untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan zona ekonomi eksklusif Indonesia. 17. Malaysia. Cina dengan Malaysia bersengketa di sebagian Laut Cina Selatan, khususnya Kepulauan Spratly. 18. Mongolia. Cina mengklaim semua Mongolia sebagai presiden sejarah dinasti Yuan pada tahun 1271 sampai tahun 1368. Namun faktanya, Mongolia di bawah kepemimpinan Genghis Khan telah menduduki Cina. Konflik Laut Cina Selatan bisa dibilang salah satu sengketa wilayah terbesar Cina, sebab Cina harus berhadapan dengan sejumlah negara. Cina berkeras mengklaim 90% wilayah di Laut Cina Selatan yang tumpang tindih dengan wilayah beberapa negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, hingga Taiwan. Klaim itu didasari Cina atas klaim sejarah yang telah dimentahkan oleh putusan arbitres atau PCA pada tahun 2016. Meski begitu, Cina terus memperkuat klaim atas perairan yang menjadi jalur utama perdagangan internasional tersebut. Cina juga mengklaim seisi Laut Cina Selatan seperti Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Kepulauan Prasel yang disengketakan dengan Vietnam dan Scarborough Shoal dengan Filipina. Belakangan, Cina pun semakin memperluas klaim atas Laut Cina Selatan ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna.
Pada awal tahun 2020, puluhan kapal ikan Cina menerobos dengan mengambil ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dekat dengan Natuna hingga memicu protes keras dari pemerintah Indonesia. Nah, gimana menurut kalian guys? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.